Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang perempuan, selain dipeluk dengan senyum, namun dihancurkan perlahan dengan kata-kata. Santi sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta memang harus ditebus dengan air mata? Atau ia hanya salah memilih tempat pulang? Di balik rumah mewah yang berkilau, ada seorang gadis cantik yang setiap malam menangis tanpa suara. Takut air matanya terdengar oleh ibu mertua, yang selalu menyebutnya perempuan tak berguna. Dan semua itu bermula sejak satu kata kejam diucapkan berulang-ulang. Mandul. 10 tahun. Bagi sebagian orang, 10 tahun adalah cerita tentang tawa anak-anak, foto keluarga, dan rumah yang riuh. Bagi Santi, 10 tahun hanyalah angka yang selalu diakhiri dengan satu kata kejam. Mandul. Santi berdiri di dapur rumah besar itu, mengaduk sup yang bahkan tidak ia tahu akan dimakan atau tidak. Tangannya bergerak pelan, seolah takut membuat suara. Langkah kaki terdengar. Sudah 10 tahun. Suara itu datang tanpa salam. Dingin, datar, menusuk. Santi menegang. Ia tahu suara siapa itu. Iya, Bu. Jawabnya pelan tanpa menoleh. Ibu mertuanya berdiri di belakangnya, menyilangkan tangan, menatap punggung Santi dengan tatapan yang tidak pernah ramah. 10 tahun menikah. Lanjut wanita itu. Dan rumah ini masih seperti kuburan. Santi menelan ludah. Maaf, Bu. Maaf lagi. Ibu mertua terkekeh kecil. Maaf itu tidak membuat perutmu berisi, Santi. Sendok di tangan Santi bergetar. Anakku pewaris tunggal. Ucap ibu mertua dengan nada menekan. Seluruh harta ini menunggu darah dagingnya. Tapi kamu. Santi menunduk. Kamu hanya perempuan mandul. Kata itu diucapkan pelan, tapi rasanya seperti tamparan keras. Air mata Santi jatuh ke dalam panci. Ia cepat-cepat mengusapnya. Bu, dokter bilang masih ada harapan. Harapan? Ibu mertua memotong tajam. 10 tahun bukan waktu sebentar. Wanita itu melangkah mendekat. Kalau kamu tidak mandul, kenapa perutmu masih rata seperti gadis? Santi menggigit bibirnya. Dadanya sesak. Malam itu, di kamar tidur yang luas dan dingin, Santi duduk di tepi ranjang. Suaminya sedang membuka ponsel, pura-pura sibuk. Mas. Suara Santi hampir tak terdengar. Suaminya menoleh singkat. Ada apa? Santi menunduk. Jari-jarinya saling menggenggam. Tadi ibu bilang, Santi mandul lagi. Sini. Mas dengar tidak? Tanya Santi dengan suara bergetar. Suaminya menarik napas panjang. Ibu cuma kecewa. Jawabnya singkat. Santi mengangkat wajahnya. Matanya merah. Kecewa atau membenci, Mas? Tanyanya lirih. Setiap hari Santi dihina. Setiap hari harga diri Santi diinjak. Suaminya diam. Mas tahu rasanya dipanggil mandul di depan orang lain? Lanjut Santi sambil menangis. Seolah Santi bukan manusia. Apa Santi salah karena belum diberi anak? Suaminya berdiri. Sudah, Santi. Jangan diperpanjang. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada semua hinaan ibunya. Di rumah kecil yang sederhana, Ibu Santi menunggu dengan gelisah. Saat Santi datang, wajahnya langsung berubah. Kamu habis menangis, ucap ibunya. Santi mencoba tersenyum. Gagal. Ibu, kalau Santi benar-benar mandul, apa Santi masih pantas jadi istri? Ibunya memeluk Santi erat. Dengar ibu, ucapnya dengan suara gemetar. Anak atau tidak, kamu tetap manusia. Kamu tetap berharga. Tangis Santi pecah di pelukan ibunya. Tapi mereka tidak pernah melihat Santi sebagai manusia, Bu. Ucap Santi tersengal. Hanya rahim, hanya alat. Ibunya menutup mata. 10 tahun kamu bertahan. Ucapnya lirih. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu terlalu kuat.
Santi menangis lebih keras. Di luar sana, kata mandul terus bergaung. Seperti kutukan yang tak pernah selesai. Dan Santi mulai bertanya dalam hatinya. Sampai kapan? Ia harus bertahan. Sebelum benar-benar hancur. Pagi itu, rumah besar kembali ramai. Tamu-tamu datang silih berganti. Kerabat jauh. Rekan bisnis. Orang-orang yang selalu tersenyum di depan. Namun gemar berbisik di belakang. Santi berdiri di sudut ruang tamu, menyuguhkan minuman dengan tangan gemetar. Gaun yang ia pakai sopan dan sederhana, jauh berbeda dengan perhiasan yang dikenakan ibu mertuanya. Ini menantuku. Suara ibu mertua terdengar lantang. Cantik, tapi sayang. Ia menggantungkan kalimatnya. Santi menunduk, dadanya berdegup kencang. Belum bisa memberi kami cucu. Tawa kecil terdengar. Bukan tawa gembira. Tawa yang membuat kulit Santi terasa ditusuk. Aduh. Ujar seorang kerabat. Sudah lama menikah, ya? 10 tahun. Jawab ibu mertua cepat. 10 tahun tanpa hasil. Santi menggenggam nampan erat. Kasihan. Sahut yang lain. Berarti. Ibu mertua tersenyum tipis. Mandul. Satu kata itu jatuh di hadapan banyak orang. Santi merasa kakinya lemas. Ibu. Ucapnya lirih hampir tak terdengar. Apa? Ibu mertua menoleh dingin. Saya hanya jujur. Atau kamu malu dengan kenyataan? Air mata Santi menggenang. Namun ia menahannya mati-matian. Permisi. Ucapnya pelan, lalu melangkah pergi. Di balik pintu dapur, Santi bersandar pada dinding. Tangannya menutup mulut. Tangisnya tertahan. Bahunya bergetar hebat. Ya Allah! Bisiknya. Salah apa Santi sampai dipermalukan seperti ini? Siang harinya, ibu mertua memanggil Santi ke ruang keluarga. Kemari. Ucapnya tanpa menoleh. Santi melangkah pelan. Duduk. Santi duduk dengan punggung tegang. Kamu dengar sendiri omongan orang-orang tadi. Ucap ibu mertua. Semua malu karena kamu. Santi menunduk. Saya sudah berusaha, Bu. Usaha? Ibu mertua tertawa sinis. Kalau rahimmu sehat, tidak perlu usaha sampai 10 tahun. Santi menggigit bibirnya. Anakku pantas mendapatkan keturunan. Lanjut ibu mertua. Bukan alasan. Santi memberanikan diri mengangkat wajahnya. Bu, bolehkah Santi bicara jujur? Ibu mertua menyilangkan tangan. Katakan. Santi menarik napas panjang. Setiap hari dipanggil mandul itu sakit. Bu, Santi manusia. Bukan aib. Ruangan mendadak sunyi. Lalu, tamparan itu mendarat di pipi Santi. Kamu berani melawan? Teriak ibu mertua. Perempuan mandul tahu diri. Santi terjatuh. Pipinya panas. Hatinya lebih panas lagi. Suaminya masuk tepat saat itu. Ada apa ini? Tanyanya. Ibu mertua menunjuk Santi. Dia mengajari saya cara bicara. Katanya dingin. Suaminya menatap Santi. Kamu keterlaluan. Santi menatap balik dengan mata basah. Mas, aku hanya minta dihargai. Namun suaminya berpaling. Hormati ibu. Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatan Santi. Malam hari, Santi mengunci diri di kamar mandi. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Pipi kirinya merah. Mandul. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Tangisnya pecah. Apa aku benar-benar tidak berguna? Kalau aku pergi, apakah mereka akan lega? Ia memeluk perutnya sendiri. Maaf kalau aku gagal. Ucapnya sambil terisak. Maaf. Di luar kamar, rumah itu tetap megah. Lampu-lampu tetap menyala. Namun di dalam hati Santi, gelap mulai menetap. Dan tak seorang pun menyadari bahwa penderitaan ini pelan-pelan
menarik Santi menuju titik yang berbahaya. Hujan turun pelan sore itu. Langit kelabu, seperti perasaan Santi. Ia duduk di kursi belakang mobil, menatap jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Pikirannya penuh dengan suara yang terus berputar. Mandul, mandul, mandul. Kata itu seperti jarum, menusuk tanpa henti. Mas, Santi mau ke rumah ibu sebentar. Ucapnya pelan. Suaminya yang menyetir hanya mengangguk. Jangan lama. Jawabnya singkat. Ibu pasti tidak suka kalau kamu sering ke sana. Santi menunduk. Ibu Santi hanya sendirian. Ucapnya lirih. Justru itu. Balas suaminya datar. Jangan membawa kebiasaan keluarga miskin ke rumah ini. Kalimat itu membuat dada Santi seperti diremas. Rumah kecil itu masih sama. Dindingnya sederhana. Lantainya tak berkilau. Namun bagi Santi, disitulah satu-satunya tempat ia bisa bernapas. Ibu. Panggil Santi begitu masuk. Ibunya muncul dari dapur. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Kamu datang, Nak. Ucap ibunya tersenyum lemah. Santi langsung memeluk ibunya. Ibu kurusan. Ucap Santi cemas. Ibunya mengusap punggung Santi. Tidak apa-apa. Katanya lembut. Ibu hanya sering kepikiran kamu. Santi terdiam. Air matanya jatuh. Ibu tahu mereka memanggil Santi apa? Tanyanya dengan suara bergetar. Ibunya menghela napas panjang. Kata yang tidak pantas untuk anak ibu. Tangis Santi pecah. Mereka bilang Santi mandul setiap hari, Bu. Ucapnya tersengal. Di depan orang. Di depan pembantu. Di depan suami Santi sendiri. Ibunya memejamkan mata. Dan suamimu? Tanya ibunya pelan. Santi menggeleng. Diam. Ibu Santi menggenggam tangan putrinya erat. Kalau ibu boleh memilih. Ucapnya dengan suara gemetar. Ibu lebih baik tidak punya menantu kaya. Daripada melihat anak ibu diinjak seperti ini. Malam itu, Santi tidur di samping ibunya. Ia mendengar napas ibunya tersengal pelan. Ibu. Panggil Santi. Iya, Nak. Kalau Santi pulang ke sini selamanya, apa ibu keberatan? Ibunya terdiam lama. Kamu mau menyerah? Tanya ibunya lembut. Santi menatap langit-langit. Santi capek, Bu. Ibunya bangkit setengah duduk. Dengar ibu baik-baik. Ucapnya sambil menahan tangis. Kamu bukan lemah karena ingin pulang. Kamu hanya terlalu lama kuat sendirian. Santi memeluk ibunya erat. Namun malam itu, Ibu Santi terbangun sambil memegangi dadanya. Nak. Ucapnya lemah. Santi terbangun panik. Ibu kenapa? Teriaknya. Ibu pusing. Napas ibunya tersengal. Santi menangis sambil memeluk ibunya. Ibu jangan sakit, Bu. Ucap Santi panik. Jangan tinggalin Santi. Keesokan paginya, Ibu Santi dibawa ke klinik kecil. Dokter menggeleng pelan. Banyak pikiran. Ucapnya. Tekanan batin. Santi terdiam. Tekanan batin. Ia tahu. Itu bukan karena usia ibunya. Itu karena dirinya. Saat Santi kembali ke rumah besar, ibu mertuanya sudah menunggu. Kamu dari mana? Tanyanya tajam. Ibu Santi sakit. Jawab Santi pelan. Ibu mertua mendengus. Drama lagi. Katanya sinis. Keturunan mandul memang pintar mencari alasan. Santi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu. Ucapnya lirih. Cukup. Ibu mertua mendekat. Kamu mau mengajariku lagi? Ucapnya dingin. Jangan lupa. Kalau kamu tidak bisa memberi cucu, kamu tidak punya posisi apa-apa di rumah ini. Santi terdiam. Namun di dalam dadanya, sesuatu mulai retak. Bukan hanya hati, tapi harapan. Pagi itu, Santi terbangun dengan dada sesak.
Suara ibu mertuanya sudah terdengar dari lantai bawah. Keras, ejem, seolah sengaja ingin didengar semua orang. Perempuan itu kemana lagi? Teriaknya. Rumah ini seperti hotel baginya. Santi duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar. Ia tahu, kata perempuan itu ditujukan padanya. Santi turun perlahan. Kepalanya tertunduk. Bu, ucapnya pelan. Ibu mertua menoleh. Tatapannya menusuk. Kamu pikir dengan sering pergi ke rumah ibumu, kamu bisa lari dari kenyataan? Ucapnya dingin. Santi menarik napas. Ibu Santi sedang sakit. Jawabnya sopan. Beliau sendirian. Ibu mertua tertawa sinis. Lebih baik kamu urus ibumu saja, katanya tajam, daripada terus menjadi beban di sini. Santi terdiam. Anakku, lanjut ibu mertua sambil menunjuk lantai. Butuh istri yang bisa melahirkan pewaris, bukan perempuan yang sibuk menangis. Air mata Santi jatuh. Bu, Santi sudah berusaha. Ucapnya terbata. Setiap hinaan Santi terima. Setiap luka Santi simpan. Dan apa hasilnya? Potong ibu mertua. 10 tahun. Nihil. Suaminya muncul. Ada apa pagi-pagi ribut? Tanyanya. Ibu mertua menoleh. Anakmu ini, katanya sambil menunjuk Santi, lebih mementingkan ibunya daripada kewajibannya sebagai istri. Santi menatap suaminya penuh harap. Mas, ibu Santi sakit. Ucapnya pelan. Boleh Santi menemani beliau beberapa hari? Sini. Suaminya menatap ibunya. Ibu tidak suka. Jawabnya akhirnya. Dan kamu tahu itu. Santi merasa lututnya lemas. Mas, ucapnya sambil menangis. Kalau ibu Santi kenapa-kenapa, Santi tidak akan sanggup memaafkan diri sendiri. Suaminya menghela napas. Kamu harus pilih, katanya datar. Keluarga ini, atau keluargamu yang dulu. Kalimat itu membelah hati Santi. Malam itu, telepon Santi berdering. Suara ibunya terdengar lemah. Nak, ucapnya lirih. Ibu, jawab Santi panik. Ibu kenapa? Ibu hanya ingin dengar suaramu, kata ibunya. Kalau suatu hari ibu tidak ada, kamu harus kuat. Ibu jangan ngomong begitu. Tangis Santi pecah. Santi mau pulang. Di balik pintu, ibu mertua mendengar. Ia masuk tanpa permisi. Kamu menangis lagi? Tanyanya sinis. Telepon dari ibumu. Santi menutup telepon. Iya, Bu. Jawabnya dengan suara patah. Ibu mertua mendekat. Kalau ibumu mati, ucapnya dingin tanpa ragu, itu bukan tanggung jawab keluarga ini. Santi terdiam. Wajahnya pucat. Kamu ingat satu hal. Lanjut ibu mertua. Tanpa anak, kamu tidak punya pegangan apa-apa. Malam itu, Santi duduk sendirian di kamar. Ia menatap foto ibunya. Kalau Santi pergi, bisiknya, apa ibu akan lebih tenang? Tangannya menutup mulut. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia sadar. Sebentar lagi, ia harus memilih. Bukan tentang cinta, tapi tentang bertahan hidup. Pagi itu, Santi dipanggil ke ruang makan. Meja panjang sudah terisi. Ibu mertua duduk di ujung, anggun dan dingin. Beberapa kerabat dekat hadir. Pembantu lalu lalang dengan kepala tertunduk. Santi berdiri kaku. Duduk. Perintah ibu mertua singkat. Santi duduk perlahan. Ibu mertua meletakkan sendoknya. Saya ingin bicara. Ucapnya lantang. Dan saya ingin semua mendengar. Santi menunduk. 10 tahun. Lanjut ibu mertua. Keluarga ini menunggu cucu. Beberapa orang saling pandang. Tapi yang kami dapat, katanya sambil menatap Santi, hanya menantu mandul. Santi menutup mata. Bu,
Suara Santi bergetar. Jangan di depan banyak orang. Kenapa? Ibu mertua tersenyum tipis. Malukah kamu dengan kenyataan? Air mata Santi jatuh. Kamu tahu betapa memalukan posisi anak saya? Lanjut ibu mertua. Pewaris tunggal. Tapi istrinya tak bisa melahirkan. Santi mengangkat wajahnya. Mas. Ucapnya sambil menatap suaminya. Tolong. Suaminya menghindari tatapannya. Demi kebaikan semua. Ucap ibu mertua. Saya sudah mempertimbangkan satu hal. Santi merasa jantungnya berhenti. Anakku perlu menikah lagi. Suasana hening. Santi gemetar. Bu. Ucapnya lirih. Santi masih istri sah. Secara hukum, iya. Jawab ibu mertua dingin. Tapi secara fungsi, kamu gagal. Kata gagal itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Santi bangkit. Tolong. Ucapnya sambil menangis. Santi bukan barang rusak. Ibu mertua menatap tajam. Kamu lupa diri. Katanya, tanpa keluarga ini, kamu bukan siapa-siapa. Santi menoleh ke semua orang. Apa tidak ada yang melihat Santi sebagai manusia? Tanyanya dengan suara patah. Tak ada jawaban. Semua diam. Itulah saat Santi sadar. Ia sendirian. Malam itu, Santi duduk di kamar gelap. Tas kecil tergeletak di lantai. Beberapa pakaian sederhana dimasukkan. Teleponnya bergetar. Pesan dari ibunya. Nak, ibu tidak enak badan lagi. Santi menangis. Ibu. Bisiknya. Tunggu Santi. Pintu terbuka. Ibu mertua berdiri di ambang pintu. Kamu berkemas. Tanyanya. Santi mengangguk pelan. Apa kamu mau kabur? Tanya ibu mertua tajam. Santi mau menemani ibu Santi. Jawabnya lirih. Ibu mertua tertawa kecil. Pergilah. Katanya dingin. Sekalian saja. Rumah ini tidak butuh perempuan mandul. Santi menatapnya. Bu. Ucap Santi dengan suara hancur. Kalau suatu hari Santi benar-benar pergi, ibu tidak akan menyesal. Ibu mertua berpaling. Yang saya sesali, jawabnya, adalah menerima kamu 10 tahun lalu. Kalimat itu memutus sesuatu di dalam diri Santi. Santi keluar rumah malam itu. Tanpa diantar. Tanpa ditanya. Hanya lampu besar yang tetap menyala. Seolah tidak peduli. Satu jiwa baru saja dihancurkan. Di dalam taksi, Santi memeluk tasnya. Ya Allah. Bisiknya. Kalau hidup Santi memang terlalu berat, beri Santi satu alasan. Untuk bertahan. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia tidak tahu bahwa kepergiannya malam itu akan membawa penyesalan yang terlambat. Bagi banyak orang, malam masih gelap. Saat Santi tiba di rumah kecil ibunya, ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Ibu. Panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ibu. Panggilnya lagi. Lebih keras. Jantung Santi berdegup kencang. Pintu terbuka perlahan. Ibunya berdiri dengan wajah pucat. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali. Nak. Ucap ibunya lirih. Kamu pulang. Santi langsung memeluk ibunya. Ibu kenapa tidak jawab? Tanyanya sambil menangis. Ibunya tersenyum lemah. Ibu tertidur. Maaf membuatmu takut. Santi membantu ibunya duduk. Kamu habis menangis. Kata ibunya lembut. Santi mengangguk. Tak sanggup berbohong lagi. Mereka menyuruh Mas menikah lagi, Bu. Ucap Santi patah. Karena Santi mandul. Ibunya memejamkan mata. 10 tahun kamu bertahan. Ucapnya lirih. Itu bukan sedikit. Santi menunduk. Bu, kalau Santi benar-benar mandul, apa ibu kecewa punya anak seperti Santi? Ibunya membuka mata. Menatap Santi lama. Tidak.
Jawabnya tegas meski suaranya gemetar. Ibu kecewa pada dunia yang tega menghancurkan anak ibu. Pagi harinya, Santi menemani ibunya ke puskesmas. Dokter memeriksa ibu Santi dengan serius. Kondisinya lemah. Ucap dokter, banyak tekanan pikiran. Santi menggenggam tangan ibunya. Dok, ucap Santi ragu. Kalau Santi mau periksa juga, bisa. Dokter mengangguk. Bisa. Jawabnya singkat. Santi masuk ruang pemeriksaan dengan jantung berdebar. Ia teringat 10 tahun hinaan. Mandul, mandul, mandul. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menatap hasilnya lama. Bu Santi, ucap dokter pelan. Secara medis, organ reproduksi Anda normal. Santi terdiam. Normal? Tanyanya hampir tak bersuara. Tidak ada tanda kemandulan. Lanjut dokter. Semua fungsi berjalan baik. Air mata Santi jatuh. Jadi, selama ini, dokter menghela napas. Dalam banyak kasus, ucapnya hati-hati. Masalah bisa berasal dari pihak suami. Santi menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Bukan karena bahagia, tapi karena 10 tahun hidupnya dihancurkan oleh kebohongan. Di rumah besar, suaminya duduk bersama ibunya. Teleponnya berdering. Hasil pemeriksaan keluar. Suara dokter terdengar di seberang. Secara medis, istri Anda tidak bermasalah. Ini, apa maksud Anda? Tanya suaminya. Kami sarankan Anda juga diperiksa. Jawab dokter singkat. Telepon terputus. Suaminya menatap ibunya. Ibu. Ucapnya pelan. Ibu mertua menegang. Jangan mulai. Katanya dingin. Masalahnya tetap Santi. Namun malam itu, hasil pemeriksaan suaminya keluar. Ia membaca lembaran itu dengan tangan gemetar. Diagnosis jelas. Ia terduduk. Selama ini, bukan Santi, tapi dirinya. Sementara itu, Santi duduk di samping ibunya. Ibu, ucap Santi lirih. Ternyata, Santi tidak mandul. Ibunya terdiam, lalu menangis. Ya Allah, ucapnya sambil memeluk Santi. Anakku. Santi menangis di pelukan ibunya. Tapi sudah terlambat, Bu. Ucap Santi hancur. Hati Santi sudah terlalu luka. Di kejauhan, rumah mewah itu mulai retak oleh kebenaran yang selama ini dikubur oleh kesombongan dan penyesalan, sedang bersiap mengejar orang-orang yang salah. Pagi itu, rumah kecil Santi sunyi. Ibunya duduk di kursi kayu, menatap halaman kosong. Santi keluar dari kamar dengan pakaian sederhana. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan luka yang tak lagi menangis. Ibu, ucap Santi pelan. Santi mau ke kota. Ibunya menoleh. Kamu mau ke rumah itu? Tanyanya hati-hati. Santi mengangguk. Bukan untuk kembali. Jawabnya lirih. Hanya untuk menyelesaikan sesuatu. Ibunya menggenggam tangan Santi erat. Kalau hatimu sakit lagi, pulang. Ucap ibunya. Ibu selalu di sini. Santi tersenyum tipis. Di rumah mewah itu, semuanya terasa berbeda. Tinggi, tegang. Ibu mertua duduk di ruang keluarga. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. Suaminya berdiri tak jauh. Kepalanya tertunduk. Pintu terbuka. Santi masuk. Langkahnya pelan. Tegak. Ibu mertua menoleh. Kamu. Ucapnya tercekat. Santi berdiri di tengah ruangan. Santi datang bukan untuk bertengkar. Ucapnya tenang. Dan bukan untuk membela diri. Suaminya mendekat. Santi. Ucapnya lirih. Aku salah. Santi menatapnya lama. Mas. Ucap Santi lembut.
10 tahun aku menunggu kalimat itu. Air mata suaminya jatuh. Hasil pemeriksaanku. Ucapnya terbata. Akulah penyebabnya. Santi mengangguk pelan. Aku sudah tahu. Jawabnya. Ibu mertua berdiri. Kalau begitu. Ucapnya cepat. Semua bisa diperbaiki. Santi menoleh. Bu. Ucapnya pelan. 10 tahun Santi dipanggil mandul. Ibu mertua terdiam. 10 tahun Santi dihina. Lanjut Santi. Dipermalukan. Dihancurkan. Suasana sunyi. Sekarang, saat Santi terbukti tidak bersalah. Ucap Santi. Ibu ingin semuanya kembali normal. Ibu mertua menunduk. Saya hilaf. Ucapnya lirih. Santi tersenyum kecil. Hilaf itu terjadi sekali. Ucapnya lembut. Bukan setiap hari selama 10 tahun. Suaminya berlutut. Maafkan aku. Ucapnya sambil menangis. Aku gagal melindungimu. Santi menatapnya lama. Aku memaafkan. Ucapnya pelan. Supaya hatiku tidak berat. Ia menarik napas panjang. Tapi aku tidak kembali. Semua terdiam. Aku sudah terlalu lama mati pelan-pelan di rumah ini. Lanjut Santi. Sekarang aku ingin hidup. Ibu mertua menangis. Kami bisa berubah. Ucapnya. Berikan kesempatan. Santi menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah ibu habiskan. Jawabnya. Santi mengeluarkan amplop dari tasnya. Ini surat cerai. Ucapnya tenang. Aku datang hanya untuk ini. Suaminya terisak. Aku tidak memintamu menyesal. Ucap Santi lembut. Aku hanya ingin pergi dengan utuh. Ia melangkah ke pintu. Berhenti sejenak. Bu. Ucap Santi tanpa menoleh. Jangan gunakan kata mandul. Untuk menghancurkan perempuan lain. Pintu tertutup perlahan. Di luar, matahari pagi menyinari wajah Santi. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, dalam 10 tahun, dadanya terasa ringan. Di belakangnya, rumah mewah itu tetap berdiri. Namun bagi penghuninya, penyesalan akan tinggal selamanya. Sedangkan Santi, akhirnya pulang. Bukan ke rumah besar, tapi ke dirinya sendiri. Sahabat yang baik hati, terima kasih telah menemani kisah Santi sampai di akhir. Jika cerita ini membuat dada terasa sesak, jika ada air mata yang jatuh tanpa disadari, percayalah, itu karena hati sahabat masih hidup dan peduli. Di luar sana, ada banyak Santi lain yang memendam luka dalam diam, yang bertahan bukan karena lemah, tetapi karena terlalu kuat sendirian. Semoga kisah ini menjadi pelukan hangat dan pengingat lembut bahwa setiap luka layak didengar dan setiap hati layak dihargai. Jika sahabat merasa cerita ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan menyukai, membagikan, dan mengikuti agar lebih banyak kisah penuh makna bisa terus kami hadirkan untuk sahabat semua. Dukungan sahabat adalah napas bagi channel ini untuk terus tumbuh dan menyuarakan cerita-cerita yang menyentuh hati. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hati sahabat selalu dikuatkan dan dilapangkan langkahnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.